Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan bahagia bisa bertemu kembali dengan kawan-kawan para teknisi ponsel dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas, mengulas, mengerjakan, menganalisa sebuah tablet Samsung, yaitu tablet Samsung A7 2016, Samsung SMT285. Ini baru kemarin masuk, memang belum kita kerjakan, sengaja saya pending dulu dari Bang Musa nih, tanggal 9 ya. Ini hari ini tanggal 10. Ya, tablet Samsung nanti cek konfirmasi, nomornya sudah disediakan di sini. Nanti hasilnya seperti apa baru kita sampaikan ke yang bersangkutan. Jadi yang part pertama ini, video pertama ini saya akan menganalisa dulu. Setelah dianalisa, dapat hasil analisanya berupa kerusakannya apa, biayanya berapa, berapa lama kita kerjakan. Ini nanti akan kita sampaikan kepada konsumen yang bersangkutan. Baik, sebelum kita buka, kita bongkar, kita lihat dulu nih spesifikasi dari Samsung Galaxy Tab A7 2016. Ini tablet tahun 2016, sudah cukup tua sebenarnya ya. Sudah cukup tua, 6 tahun paling tidak kalau dari baru. Mungkin ya anggap kata yang sedang saya pegang ini 4-5 tahun lah. Semudah-mudahnya begitu. Kemudian ini memorinya yang paling penting. Ini eMMC ya, 81,5. 8 RAM-nya. Oh, sorry, kebalik. Internalnya 8 GB, RAM-nya 1,5 GB. Masih menggunakan eMMC 4.5. Baik, itu saja yang perlu kita ketahui dari tablet ini. Kemudian langsung saja, nggak usah pakai lama. Cak-cek tas bongkar. Ya, dari mana ini? Samping mungkin. Nah, untuk memudahkan kawan-kawan mencari tahu dibongkar dari mana tablet ini, kita bisa buka tutorial. Tutorial di mana? Di YouTube. Tapi saya kok rasanya feelingnya begini. Jadi ini tool paling city mewah, kuku ya. Tool city mewah ini kita pakai kuku cowboy. Serak. Kita lihat di sini ada bautnya enggak? Siang ini saya ditemani kekasih hatiku, Indah Budi Hartanti, yang belum makan dari tadi pagi, kasihan saya. Oke, pelan-pelan. Jadi jangan terlalu dipaksa juga ya. Kalau kawan-kawan memang dalam disassembly seperti ini belum yakin, nggak tahu mana yang harus dibuka dari mana, sebaiknya tonton dulu video tutorial dari YT, Mbak YT, Mbak Yu. Oke. Baik, nampak nih. Nah, ini bekas lemnya. Sudah kelihatan buzzer, lem, kamera. Ya, kita berarti ini apa? Oh, alah. Belum sudah copot ya baterai, ya tutup kunci baterainya ini. Kunci baterainya kita cabut dulu. Pertama yang harus kita lakukan adalah cek dulu arusnya menggunakan power supply. Saya akan set power supply-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk lebih mudah, kita seharusnya menggunakan
test point ya, menggunakan test point untuk mengukur arusnya. Jadi febatnya ini kita kasih dulu nih. Sambil saya siapkan, saya lupa ini tadi, lupa menyiapkan kamera samping. Kamera sampingnya terlalu jelek menggunakan webcam. Jadi ini saya gunakan saja 20. 1 2 3 7. Saya menggunakan ini sayang, apa? Tatakan. Oh ya, ini tolong. Enggak nyanda. Yes. Ya. Saya menggunakan kamera samping. Tunggu sebentar. Oke. Maaf menunggu sebentar kawan-kawan. Ini sedang saya set kameranya. Karena memang video-video yang saya kerjakan, yang saya posting ini bukan editan. Jadi full record tanpa edit. Full record tanpa edit, sehingga kadang saya harus membutuhkan waktu sebentar untuk mempersiapkannya. Oke, ini udah saya siapkan power supply. Kemudian kabelnya juga sudah siap ya. Di sebelah juga ada multitester. Kemudian ada USB adapter, ada power supply dengan model lain. Nah, ini ya, ini kita siapkan sudah ada 4 volt. Kemudian ini proteknya nyala nggak nih ya? Proteknya nggak nyala, jadi saya nyalakan dulu proteknya ya. Saya nyalakan proteknya. Nah, jadi ketika muncul seperti ini, dia langsung bunyi supaya lebih aman. Kemudian sebenarnya untuk memudahkan kita, kawan-kawan bisa buka Borneo skematik. Buka tab Samsung ini. Ya, ini Borneo skematiknya sudah saya buka. Kita lihat Samsung seri T 285 ada ya. Ada. Kita cek dulu charger data sehingga kita bisa menemukan jalur febatnya. Jalur febat ya. Nah, di sini kita cek dulu jalur febatnya. Oke, jalur febat yang sebelah kanan 567 ini. 567 itu yang merah. Nanti groundnya bebas. Jadi kabel ground ini bisa kita tampilkan. Baik, ini sebentar. Ini juga kamera saya tambahkan. Kamera yang ketiga ini. Yang ketiga ini posisi multiviewnya, Gezo-nya saya ubah menjadi sebentar. Multiviewnya Gezo saya ubah menjadi Droid Cam. Oke. Sudah tampil ya. Nah, jadi ini sekalian lihat handphonenya, lihat Borneo-nya, kemudian lihat alat ukurnya. Alat ukur ini juga bisa kita zoom juga biar lebih mudah, lebih nyaman dilihat. Bisa kita zoom. Apa tadi, Droid Cam-nya ya, positionnya Droid Cam ini kita lihat, kita zoom saja. Tapi kita potong. Oke, kita potong dulu. Sebentar. Oke. Nah, sudah.
Jadi biar lebih nyaman kawan-kawan dalam melihat, dan nanti kita akan analisa sama-sama. Saya juga nggak tahu kondisinya dari konsumen ini barang barang mati ya. Wah, ini istri saya nelpon ini. Ya. Oke, Mama ayah lagi live dulu sebentar ya. Ini sedang live record, ini nampak di rekotan nanti ya. Oke, yuk. Dadah. Tidak apa-apa, ini apa adanya. Bahwa ini kita live, bukan bukan rekotan editan. Ya, jadi ini kita tempel dulu ke ground biar lebih mudah. Lebih mudah kita tempel ke ground. Di sini. Oke, satu. Kemudian ini. Nah, kita tempel di sini. Set. Arus masih nol, ya. Arus masih nol. Lepas. Masih nol. Kemudian kita tekan on off. Kita tekan on off. Aduh. Ini mana enak? Enaknya di mana ini? Di sini enak gak nih? Sini aja kita lihat, kita tekan on off. Nggak yakin deh. Ini coba saya shotkan dulu ke ground yang lain. Oke, shot bener ya, berarti itu bener min, bener ground. Kemudian ini kita tekan on off. Oke, naik ya. Tapi dilepas drop lagi. Saya ulangi. Tekan tahan. Kemudian lepas. Ternyata nyangkut di 155, 0,1555. Berarti ya, kalau kita pakai asumsi umum 50 mili ini 0,155 ampere atau 155 mili ampere. Asumsinya 50 mili ampere IC power sudah bekerja. Ingat, 50 mili ampere sampai 60 mili IC power sudah bekerja. Kemudian ditambah lagi 50 untuk CPU, 100 berarti CPU sudah kerja. Nah, ini kemungkinan antara eMMC ataupun RAM. Dan ini pas kira-kira kita lihat nih, kita lihat ada tampilan nggak? Kita ulangi lagi ya. Saya tegakkan saja biar lebih mudah. Oke. Ini saya on kan. Tekan. Jadi kawan-kawan teknisi sekalian, paling utama adalah kita berlatih, untuk yang baru belajar, berlatih dalam menentukan tersangka. Mana ini on off-nya? On off-nya nggak empuk. Oke, 184 saya lepas, 83 turun, drop di 154 sama seperti tadi, dan tidak ada gambar sedikit pun. Ya, tidak ada tampilan. Stuck. Arus stuck di 155 mili ampere. Nah, penanganan kasus seperti ini yang perlu kita pastikan, yang pertama kita harus colok dulu ke komputer. Cuman Samsung pasti nggak detect. Artinya kita pengen mengetahui apakah eMMC NAND flashnya ini bekerja atau tidak. Karena dengan arus seperti ini disinyalir ini kalau eMMC itu tidak atau belum bekerja. Ini untuk bongkarnya ini dari depan nampaknya ini. Ya. Pengecekannya memang dari belakang. Ini saya lihat dulu. Ya, sekali lagi kalau kita memang belum tahu, belum pernah, kawan-kawan nanti bisa buka dulu, tanya dulu YouTube. Apa ini memang tidak pakai baut ya? Jadi langsung bezel. Ya, yes, langsung bezel ini. Oke.
langsung bezelnya tanpa baut. Ngirit Samsung nih. Tapi hebat juga ya knockdownnya. Jadi dalam kondisi seperti ini, tapi dorontok semuanya nih. Nah, jadi baut hanya ada di bagian atas. Oke, saya pengen bongkar. Jadi kita bongkar dulu semua bagiannya. Ini yang nggak dibutuhkan kita sisihkan dulu. Oke. Nah, kita lihat, kita bongkar saja. Seret. Jadi kalau pakai elektrik harus dipancing dulu, dibongkar. Ini nggak perlu dibongkar yang ini, ya, karena ini soket hands free, jadi cukup dilepas ini. Oke, kemudian bagian bawah ini ada soket hands free. Ya, hands free kok banyak banget. Ini soket apa ini? Oh, mic ini, sorry. Ini mic. Ini mic, kemudian kita coba bongkar aja ini, lepas fleksibelnya. Oke, ini LCD, sinyal, antena ya. Kemudian baru kita lihat, kita bongkar, kita lihat. Oh, di sini ada soket. Oh, ini yang soket LCD mungkin. Ya, ada 2 soket ini, LCD dan touchscreen pasti. Oh, sepertinya masih mulus, tidak ada bekas cairan, ya, tidak ada bekas garapan juga ini. Kita lihat bagian yang ditutupin kaleng, dan ini kalengnya juga tidak paten ya. Nah, ini harus kita lihat ini. Harus kita lihat. Di sini tadi ada IC NAND flashnya, eMMC. Sedangkan di sini ada Spreadtrum, berarti dia menggunakan SoC-nya Spreadtrum. Kemudian ini apa ini? Ini RAM-nya kah? Ini RAM kah? Nah, ada pendingin ya. Ada pendingin. Kita lihat. Oh, Skynic ya, penyimpanan ya. Dan ini dilem. IC dilem, 2 IC ini dilem. Sedangkan yang di bawah ini enggak. Wah, tapi di sebaliknya. Jadi kawan-kawan harus lihat nih. Ya, di sebaliknya. Oke. Daripada kita bertanya-tanya, jadi bertanya-tanya nanti ditanya lagi, kamu nanya. Oke, kita buka aja Borneo skematiknya. Ada nggak komponen NAND? Oke, tidak ada komponen NAND. Ya, tidak ada komponen NAND. Oh, ada ding. Ada. Jadi bedah saja ya, kita bedah saja. Lah ini. Dari sini terlihat, alhamdulillah ini Borneo hari ini lancar ya, eMMC-nya. Ini eMMC-nya, kemudian di sebaliknya ini tadi. Nah, seperti dugaan saya ini RAM. Ya, ini RAM, ini CPU. Ini sebenarnya enak ini, terpisah-pisah seperti ini ya. CPU, RAM sendiri, nggak tumpuk-tumpuk, jadi jauh lebih mudah. Nah, seperti kita katakan tadi, yang saya sampaikan, bahwa seharusnya ini kita software ulang. Untuk memastikan, kita cek dulu eMMC-nya ini normal apa enggak. Ini harus kita pastikan. Tentu untuk software ulangnya
kita membutuhkan yang namanya test point. Ada nggak test point dari handphone ini? Jadi kita lengkapi dulu. Ya, kita lengkapi dulu. Mungkin di vlognya kawan-kawan teknisi yang lain, mereka udah siap-siap nih. Kalau saya nih cowboy, pas butuh baru cari. Ya, ISP tab SM T285 ISP-nya. Nampaknya ndak ada ini. Ya. Tab. Oh, ngetiknya salah. Samsung ya. Samsung T285. Ada nggak? Hot Samsung Galaxy T. Oke. Kita lihat ada gambarnya tidak? Ini dapat, ada ya. Ini bisa kita lanjutkan dengan kita direct terlebih dahulu untuk memastikan isi dari sini. Kita lihat. Oke. Mana dia nih posisinya, arahnya? Bolongnya di sebelah kanan. Oke. Ini ground. Saya perhatikan dulu ya. Ini kita simpan saja boleh. Ini gambarnya kita simpan, save it as. Oke. Jadi biar lebih mudah kita dalam jumper nanti. Oke. Nah, ini kawan-kawan bisa perhatikan titik test pointnya. Ini bisa kita lakukan langsung saja ya, langsung saja, karena memang kita harus cari tahu permasalahan handphonenya di mana ini. Apakah nanti dia detect atau tidak? Jadi ya sudah, hajar saja, hajar saja. Saya menggunakan kamera atas saja yang saya zoom, jadi saya tidak menggunakan mikroskop. Menu. Oke, kawan-kawan. Oke, ini muncul. Baik, kita samakan test point-nya. Ya, kita samakan test point-nya mulai dari yang atas. Di pojok kanan di sini ada clock. Ya, ada clock. Wah, tapi ini kecil banget. Ini tidak sanggup saya, ini memang harus pakai mikroskop. Ada clock, kemudian ada CMD, ada dot 0, ada titik itu ya di pojok atas. Ya, jadi di sini mulai dari sini ini clock titik yang bawah. Kemudian di sebelahnya kaki yang atasnya itu CMD. Kemudian titik bulat ini adalah titik dot 0. Kemudian untuk 2,8-nya ya, VCC sama VCC key. Ini di sini ada 1,8 dan di sini 2,8. VCC key-nya 2,8, VCC-nya 1,8. Oke. Ada ya ini ya, bisa kita lakukan. Tapi saya untuk jumpernya ya tetap harus menggunakan mikroskop. Mau tidak mau. Oke. Ini saya persiapkan dulu. Oke, saya kasih jelas dulu buat kawan-kawan yang melihat nanti. Ini saya sesuaikan deh. Bentuknya ini saya sesuaikan dengan tampilan di
test point. Oke. Jadi langsung saja, tidak pakai lama, kita direct. Karena apa? Dari arusnya tadi memperlihatkan bahwa posisi arus itu nyangkut posisi MMC. Sebaiknya, jadi ada beberapa cara nih kawan-kawan untuk jumper ya. Untuk jumper nanti kawan-kawan bisa untuk jumper ISP bisa dulu mempersiapkan kabel-kabelnya. Jadi kita solder dulu di ISP di sini. Kemudian nanti kalau sudah siap baru kita kerok, baru kita jumper ke ISP yang seharusnya yang ada di board gitu. Jauh lebih mudah seperti itu. Sehingga nanti mana jalur VCC, VCC key bisa kita cari tahu langsung. Baik, ini langsung saya jumper dulu ke sini ya. Jadi kita siapkan kabel buat jumper ISP-nya untuk direct. Jangan lupa dikerok terlebih dahulu. Nanti panjangnya dibikin sama biar enak. Nanti ini kalau timahnya kurang ya kita tambah. Oke, satu. Ya panjang-panjang sedikit lah, segini cukup ya. Tambahin deh, tambahin timah. Dipersiapkan dulu, ndak apa-apa, seperti ini. Jadi jauh lebih mudah nanti dalam pengerjaan, dalam waktu kita jumper. Oke, dijamin kuat dah kayak gini. Duit di cucian di belakang kemarin tuh loh. Oke, sudah jadi ya, sudah. Nah tinggal kita jumper ke sini, ke PCB-nya. Nah tadi petunjuknya ini kita lihat dulu. Saya tampilkan juga deh di mana nih ya.
Nah, ini sama, paling saya switch ya kawan-kawan untuk memastikannya. Sebentar sambil kita cari posisi yang pas. Saya akan juga siapkan langsung UV-nya. UV akan saya siapkan langsung. Jadi nanti kawan-kawan langsung bisa lihat. Apa ya? Mm-mm. Baik, kita mulai jumper saja titik ISP-nya. Ini biar nggak gerak-gerak, saya pakai, kita siapkan solasi ya kawan-kawan. Kita siapkan solasi biar dia tidak bergerak-gerak. Ini biasakan dalam jumper biar nggak ketarik-tarik, kawan-kawan siapkan solasi. Nah, posisinya saya samakan dengan gambar. Siapkan dulu solasi beberapa biji. Paling tidak 5 biji ya.
Oke. Titik test point yang akan kita jumper, jangan lupa diberi dulu flag sedikit. Kita mulai dengan titik apa tadi? Clock. Ya, kita coba mulai langsung dengan titik clock. Clock nomor 3 di sini. Urutan ketiga. Jangan lupa di crop terlebih dahulu. Nah, ini saya belum pas di mikroskopnya, belum pas. Saya paskan dulu di mikroskopnya, kemudian nanti ini udah pas, baru kawan-kawan saya paskan. Oke. Ini untuk clock titik yang bawah, kaki yang bawah, kita bisa tambahin sedikit T0 juga atau timah. Tadi pastikan dulu. Oh ya, jangan lupa di crop tadi. Ya, jangan lupa di crop. Sedikit saja. Kemudian ini aku nih. Oke. Bagian bawah, kaki yang bawah. Oh. Oke, sudah satu. Patenkan dulu, pastikan tidak lepas ya. Nah, pastikan seperti ini. Ini yang clock. Kemudian CMD. CMD yang urutan nomor 2, kabelnya di sini. Ini nomor 2 CMD. Kita kerok dulu lagi. Hai, lepas. Memang lebih enak pakai jari, pegang pakai tangan. Kemudian posisi ya. Nah, ini saya putar saja biar lebih enak. Jadi posisi itu bikin ewo, bikin nggak nyaman. Saya ulangi lagi nih berarti. Nomor ini tadi yang
sudah ini. Nah, ini tadi pentingnya kita solasi terlebih dahulu. Jadi biar nggak lepas-lepas. Jadi lebih baik kita solasi. Nah, seperti ini. Ya, kita solasi. Kemudian baru lanjut yang lain. Yang nomor 2. Nomor 2 ini tadi. Ini di atasnya. Ini kawan-kawan jelas ya nih apa mikroskopnya. Coba saya tajamkan lagi. Oke, sudah nih. Ini sudah. Saya pakai satu solasi. Ini saya tarik dulu. Saya lepas. Jadi biar nyaman. Ini kok di mata saya kok nggak kurang nyaman ini. Oke. Oke, ini ya. Kemudian datanya di sini, data 0. Data 0 ini yang pinggir. Oke. Data 0 saya kerok dulu. Kemudian kita kasih T0. Saya kuatkan lagi. Oke, ini pasti kuat banget nih. Pasti kuat banget. Ini satu solasi tidak apa-apa, bertiga. Ini saya copot dulu. Oke, 3 ini. 3 jemperan sudah, tinggal 2. Yang ini 1,8. Yang di sampingnya di sini nanti 2,8 VCC dan PCC key. Oke. Di kaki yang bawah 1,8 VCC. Ya. Ini
Saya kerok terlebih dahulu. Kerok-kerok berhadiah. Sudah. Nah, ini tambah solasi sendiri aja biar tidak buka lagi. Ini masih belum nih. Nah, ini nanti sekaligus bagian yang atas kakinya. Seki. Oke, kerok dulu. Asal luka gitu ya, asal dia lapisan emalnya terbuka sudah cukup itu. Nah, ini kaki yang atas. Enaknya dari sini biar aman. Enaknya begini posisinya. Ya. Jadi ini masih direct, ini fungsinya kita cuman pengen tahu kesehatan MMC-nya ini harus ganti atau tidak begitu kawan-kawan. Jadi belum fix. Jadi direct kayak gini bukan ya, tahap awalnya tetap kita harus software ulang ya. Kita coba software ulang menggunakan eh, factory image nanti. Kalau memang masih bisa di backup ya kita backup dulu, cari amannya. Nah, jadi sehingga kawan-kawan jadi nanti bisa tahu SOP-nya. Oke, sudah. Kita bengkokkan aja ke atas ya, supaya dia tidak nyentuh ke bawah. Nah, begini. Tekuk begini aja. Keluarkan. Oke, saya solasi begini. Jadi biar nggak gerak. Jadi manfaat solasi ini biar biar nggak gerak kawan-kawan, nggak ketarik-tarik. Nah, yang terakhir ground. Yang terakhir ground. Ground bebas. Kemanapun kawan-kawan mau jumper, ground bebas. Cari mana ya? Cari pinggir sini boleh. Cari pinggir. Sini aja deh. Saya kasih solasi juga biar nggak gerak. Oke, sudah 5 kaki, 6 kaki plus ground ya. 6 kaki plus ground. Ini saya kuatkan sedikit groundnya. Saya kasih di kaki SIM ya. Ini. Jadi biar oke, selesai. Barulah kita tancap ke UV. Kawan tinggal tancap ke UV. Ini kita lihat. Disambungkan. Set.
Sambungkan begini. Kita lihat UV-nya masih jalan atau tidak. Oke, langsung identify. Oh, CMD-nya. Ya, CMD-nya bermasalah. Jadi kita cek eMMC pin-nya, kemudian koreknya VCC atau VCC key secara manual. Jadi VCC-nya tadi kita kasih berapa tadi? 2, ya 1,8 tadi VCC ya. VCC. Jadi kita manualkan saja. VCC-nya 1,8. Kemudian VCC key-nya 2,8. Kemudian untuk jalur-jalur yang lain saya rasa sudah cukup fix, ini tidak ada yang masalah. Termasuk groundnya putus lagi enggak nih? Oh ya, groundnya putus, sorry. Groundnya lepas. Oke, saya kembali ulangi identify. Sorry kawan-kawan, menyori. Karena ini direct, maka kawan-kawan harus klik direct eMMC. Nah ini, ya kesalahannya di situ. Oke, jadi saya teledor. Oke, di sini harus kawan-kawan centang. Direct begini baru identify, kemudian yes. VCC-nya 1,8, VCC key 2,8 di situ. Ini bisa kita bantu dengan USB seandainya memang tampaknya misalnya dia kurang, ya. Kita bisa colok USB, kawan-kawan. Berubah, ya. Berubah eMMC return code file itu initialing eMMC. Ya. Nah, kalau di sini saya sudah yakin ini kedetek semua. Artinya sudah sesuai. Tetapi kemungkinan besar ini eMMC mati nih kawan-kawan. Ya, eMMC-nya mati. Untuk memastikannya lagi ini kita harus, wah ini CMD-nya enggak connect ini. CMD sama data 0 katanya nih ya. Oke, ini kita cancel dulu. Ya, kita pastikan lagi jumperan kita. Menurut dia CMD dan data 0 tidak connect. CMD-nya tadi yang mana? CMD yang atas. Nah, saya cabut dulu XP-nya dari UV. Kita pindahkan ke bawah mikroskop. CMD, kata Bose, kata UV-nya, CMD-nya tidak connect. Saya jumper ulang CMD-nya. Padahal ini saya cek sudah nempel banget. CMD sama data 0.
Oke, saya putar ke atas di sini biar nggak nyentuh. Kemudian data nolnya ini juga saya solder ulang. Oke, rasanya sudah sangat paten nih. Kemudian yang di CMD data 0. Nah, untuk memastikannya kawan-kawan, kita bisa ukur ya ini nyambung atau tidak ya. Kawan-kawan bisa ukur menggunakan multitester. Jadi video yang saya sampaikan, yang saya tayangkan kepada kawan-kawan ini lebih bersifat edukasi, sehingga ketika kawan-kawan dalam mengerjakan itu bukan hanya melihat video yang oh udah pasti jadi. Bukan. Ini saya ubah menjadi buzzer biar kawan-kawan juga bisa dengar. Oke. Nah, ini data nolnya kita ukur. Ke test point-nya nyambung apa tidak? Nyambung ya. CMD-nya nyambung. Kemudian clock-nya nyambung. Nah, dan yang lain-lain ini tegangannya, VCC-nya. Ini VCC nyambung. Tinggal VCC key di sini. Saya pikir juga pasti nyambung lah ya. Pasti nyambung. Groundnya apalagi? Ya, ini paten banget nih groundnya. Sudah. Jadi seharusnya sudah connect. Jadi kalau memang hasilnya juga tetap sama, bisa dipastikan ini eMMC bermasalah. Saya buka harga dulu. Walaupun nanti ini kita sampaikan dulu. Kita sampaikan, Pak, ini eMMC-nya harga sekian. Dengan spek seperti itu, saya pikir 450 cukup. Dengan harga 450.000. Oke, ini. Jadi dia katanya menurutnya ini VCC paling tidak 3,3 VCC-nya. Nah, berarti ini bisa jadi kita balik nanti ya. Memang enaknya auto. Saya selalunya auto. Kalau ngelihat video kawan-kawan di YouTube ya luar biasa. Set setengah jam jadi. Set gitu ya. Ini saya ubah auto aja semuanya. Oke, ulangi. Nah, ini di sini masih dikasih tahu bahwa CMD sama data nolnya tidak connect. Ya, CMD sama data nolnya tidak connect. Ini bisa kita ukur kembali dengan dua cara. Ya, dengan dua cara. Caranya kita ukur dulu secara dioda mode. Jadi kawan-kawan untuk memastikan ya ini UV-nya saya cabut. Kita pastikan nyambung enggak sih sebenarnya VCC CMD dan data 0 ini. Dengan cara membuktikannya ada enggak dioda modenya. Nilai dari dioda mode. Nah, seperti ini. Multinya merah di ground. Kita cek data nolnya. Data nolnya di sini. Nah, ternyata ada nilai. Ya, berarti data nolnya nyambung. Data nol nyambung. Nah, CMD juga nyambung. Ya, CMD juga nyambung. Jadi di sini bisa dipastikan, jalur ini semuanya udah nyambung. Nggak ada yang nggak nyambung. Ini groundnya ground, benar. VCC key, benar. Ya.
Jadi tidak ada masalah. Nah, ini kalau saya mau koreksi lagi, VCC sama VCC kita pindah, coba. Saya terus terang kalau nggak pakai mikroskop benar-benar nggak nampak kawan-kawan. Ya, kamera saya pindahkan dulu nih. Kita switch VCC sama VCC Qui. Oke. Sudah. Di sini tertera CMD data 0 tidak terkonek dengan baik. Nah, kita lihat lagi setelah di jumper ulang ini. Setelah kita pastikan. Jadi kalau eMMC sudah rusak bermasalah, ya salah satunya ya, seperti ini, dianggap CMD-nya error. Itu padahal ulangi lagi ya. Ulangi sekali lagi. Padahal semua sudah. Nah, ini tinggal clock. Berubah ini ya. Clocknya bermasalah katanya. Clocknya. Kita lihat clock. Saya bisa solder ulang lagi yang clocknya. Paling pinggir. Ya, paling pinggir kita solder ulang saja. Kita ikutin apa maunya. Apa maumu? Siapa dirinya? Ini UV-nya saya cabut dulu. Kemudian kita lihat lagi. Clock itu paling pinggir kanan. Paling pinggir kanan. Oh, putus ini clocknya. Clocknya putus. Lepas. Tes pantes. Ya. Clock nih dia. Nah, ini.
Vlognya lepas. Nah ini kalau ndak dilem, ndak disolasi begini nih. Saya tambah isolasi lagi aja, di agak jauh nggak apa-apa. Yang penting dia ndak lari-lari. Saya pinggirkan. Posisinya juga nggak enak, saya putar aja deh. Nah, lepas resistornya. Lepas resistornya. Wah. Ini kenapa waktu nyolder ISP seperti ini memang harus sekali sekali tutul ya. Yang sering terjadi seperti ini kawan-kawan. Ini asal. Usahakan tetap resistornya tetap ada. Karena tetap dia pengaruh.
Ini termasuk pengaruh dari solder, mata solder yang saya gunakan sebenarnya. Saya malas gonta-ganti mata solder. Ini udah all in bagi saya. Clock. Ini tadi data 0, kemudian clock yang nomor 3, kemudian CMD yang atasnya. Ini bukan nih. Nah, cuman resistor clocknya mana tadi? Hancur apa? Sudah tidak terdetek lagi ya. Ini kita jumper saja, kita lihat aja hasilnya ya. Jadi tanpa R-nya, clock. Atau memang di sini di gambarnya tidak ada R sebenarnya. Tidak ada R. Oke. Ya sudah, apa adanya saja. Ini tadi tinggal clock yang tidak kedetek. Kita lihat hasilnya. Kita tegang tuh. Oke, belum ada respon ini. Oke, close the program. Ini UV kita ulangi dulu. Bentar. Oh. Oke. Jadi setelah ini seandainya memang tidak ada perkembangan, kita sampaikan ke konsumennya, Pak, ini masalah HP Bapak ini karena MMC-nya bermasalah, jadi harus ganti direct ISP, centang, kemudian identity. Jadi harus bisa betul-betul kita pastikan. VCC 3,3, VCC nya 1,8. Sama ya, sama kawan-kawan. Ini bisa dipastikan yang bermasalah adalah MMC. Jadi kita sampaikan dulu ke konsumen. Nanti setelah ini kita sambung lagi setelah konfirmasi ke konsumen untuk biaya dan pengerjaannya. Demikian kawan-kawan. To be continue.